sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di malam ke-20 ini kita masih bisa melaksanakan salat tarawih berjamaah, dan ahlan wa sahlan wa marhaban bagi yang i'tikaf di masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga antum semuanya. Dan pembahasan di malam hari ini sekali lagi karena kita masuk dari inti Ramadan. Kita sekarang masuk pada inti Ramadan, 10 terakhir Ramadan. Jadi kalau Ramadan itu dibagi 3, maka ada 10 awal, ada 10 tengah dan 10 akhir. Lah 10 akhir inilah inti daripada Ramadan. Karena Nabi SAW mengatakan al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu ditentukan akhirnya. Dan kita inilah yang menentukan sukses dan tidaknya Ramadan dimulai malam ini sampai berakhirnya Ramadan. Kenapa kemudian 10 akhir Ramadan menentukan Ramadan sebelumnya? Inilah yang kita akan bahas di malam hari ini, karena di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Saya akan kasih gambaran kepada antum semuanya apa itu Lailatul Qadar, supaya makin termotivasi untuk memburunya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pembahasan yang kita akan bahas seputar Lailatul Qadar ini. Pertama, bicara penamaan. Kenapa nama malam itu disebut Lailatul Qadar? Kemudian yang kedua, apa rahasianya? Kemudian yang ketiga, apa tanda-tandanya? Dan yang terakhir, apa yang harus dilakukan apabila kita mendapatkannya? Inilah 4 pembahasan yang kita akan ringkas secara global. Mudah-mudahan menjadi bekal selama 10 akhir Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat Lailatul Qadri, Lailatul Qadri, 2 kalimat. Lailah itu artinya malam. Al-Qadri ini banyak penafsiran. Maknanya bahwa Lailatul Qadar itu hanya ada di malam hari. Kalau mencari Lailatul Qadar di siang hari gak akan dapat, karena Lailatul Qadar itu hanya ada di malam hari. Adapun malam sendiri itu ada 2 definisi. Ada al-lailatu indan nasi wal lailatu indallah. Ada malam menurut ketentuan manusia dan ada malam menurut ketentuan Allah. Sehingga Lailatul Qadar ini mengacu kepada yang mana? Kepada ketentuan manusia ataukah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Kalau malam menurut ketentuan manusia dimulai dari terbenam matahari. Itulah malam ketika masuk waktu maghrib menurut kita masuk malam. Makanya penanggalan Hijriah, berubahnya tanggal itu ketika terbenam matahari. Pamannya tadi 19 Ramadan, berarti ketika terbenam matahari maka penanggalan berubah menjadi 20 Ramadan. Itu malam menurut kita. Tapi malam indallah menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala bukan saat terbenam matahari, tapi saat datang waktu asar. Dan itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikumul malaika, malaikatul laili wa malaikatun nahar, wa yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajri. Jadi Allah Subhanahu wa taala setiap hari menugaskan para malaikat-malaikat untuk mencatat kebaikan. Ada malaikat malam dan ada malaikat siang.
dan berjumpanya di dua waktu salat. Pertama salat asar, yang kedua salat fajar. Maka dari hadis ini ulama mengatakan bahwa al-lailatu indallah, malam menurut ketentuan Allah dimulai di waktu asar dan diakhiri di waktu fajar. Pertanyaan pun muncul, Lailatul Qadar ini mulainya kapan? Apakah setelah terbenam matahari ataukah setelah masuknya waktu asar? Ini menjadi polemik para ulama. Walaupun saya pribadi lebih cenderung bahwa yang dimaksud al-lailah dalam kalimat Lailatul Qadar ini maksudnya adalah al-lailatu indallahi. Maksudnya malam di sini menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang i'tikaf, apabila betul i'tikaf mengacu kepada sunnah Rasul, maka mulainya masuk di waktu asar. Ini bagi pendapat yang saya menguatkan di situ. Taib, ini definisi malam. Kemudian masuk pada al-qadar. Apa itu qadar ini? Ada tiga makna yang disebut para ulama ahli tafsir ketika mentafsirkan suratul qadar. Pertama, al-qadaru itu artinya at-tadyiqu. Berarti Lailatul Qadri maknanya Lailatul Tadyiqi. Tadyiq itu artinya sempit. Jadi malam yang sangat sempit. Kenapa malam itu disebut sempit? Yang pertama, maksudnya tadyiq di sini adalah indas salihin. Sempit menurut orang-orang saleh. Sempit menurut orang-orang yang ahli ibadah. Kenapa mereka jadi sempit dada-dada mereka di malam Lailatul Qadar? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan tentang tanggal berapanya, tapi Allah sembunyikan. Sehingga hati-hati orang-orang saleh itu sempit. Jangan-jangan mereka tidak mendapatkannya. Padahal di zaman Nabi SAW sebenarnya Lailatul Qadar itu sudah ditentukan tanggalnya. Nabi mendapatkan kabar dari Allah tentang tanggal Lailatul Qadar. Saking bahagianya Nabi SAW ingin memberitakan para sahabat. Masalahnya di tengah jalan Rasul mendapatkan dua sahabat yang sedang bertengkar. Kemudian Nabi SAW mendamaikan keduanya sehingga dilupakan bahwa dia akan menyampaikan tanggal Lailatul Qadar itu. Gara-gara dua orang yang bertengkar, lupa pula Nabi menghabarkan tanggal Lailatul Qadar. Sejak itu Lailatul Qadar dirahasiakan dari 10 akhir Ramadan. Tidak ada yang tahu. Itulah yang menjadi sempit para ulama, orang-orang saleh, karena tidak tahu di tanggal berapa Lailatul Qadar itu. Ini pemaknaan yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud sempit di situ artinya karena bumi itu menjadi sempit. Kenapa bumi menjadi sempit? Karena banyaknya malaikat yang berdesak-desakan. Satu hari Nabi SAW kumpul bersama para sahabat, tiba-tiba mendengar gemuruh langit. Kemudian Rasul mengatakan kepada para sahabat, tahukah kalian suara gemuruh apa ini? Maka sahabat mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam. Maka Nabi SAW mengatakan, attatis sama wa huqqalaha antait. Sesungguhnya langit itu sudah berhak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memang layaknya dia harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, tidaklah di langit itu 4 jari kecuali ada malaikat yang ruku, sujud, tasbih sampai kiamat. Maknanya apa? Jumlah malaikat di langit itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Lah malaikat sebanyak itu di langit, yang Rasul pernah melihat di Baitul Ma'mur, setiap hari masuk 70.000 malaikat kemudian keluar dan tidak pernah kembali, dan besoknya datang malaikat yang sama jumlahnya kemudian keluar dan tidak pernah kembali. Itu semua turun di malam Lailatul Qadar, sehingga bumi menjadi sempit dengan banyaknya para malaikat. Makanya malam itu disebut Lailatul Qadri ay Lailatul Tadyiq. Kenapa? Karena sempitnya bumi, berdesak-desakannya para malaikat. Ini satu penafsiran. Kenapa malam itu disebut Lailatul Qadar? Penafsiran yang kedua, Al-Qadri itu artinya kemuliaan. Kalau orang Arab menyebutnya fulan dzatu qadrin. Si fulan itu punya kemuliaan. Apa maknanya? Kenapa malam itu disebut malam kemuliaan? Pertama, ulama mengatakan karena orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, mereka akan dimuliakan indallahi wa indal malaika.
Jadi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dan akan mendapatkan kemuliaan di sisi para malaikatnya. Artinya anda akan menjadi selebritis langit. Jadi orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu akan dikenal di langit. Luar biasa ya kawan. Jadi selebritis langit, dikenal oleh seluruh malaikat yang ada di langit, dan Allah muliakan kita. Ini satu pendapat. Yang kedua, maksudnya malam itu penuh kemuliaan karena orang yang beribadah di malam itu sama dengan menghabiskan usianya untuk beribadah kepada Allah. Karena kemuliaannya. Berapa usia umat Islam? Berkisar 60 sampai 70 tahun saja kan? A'maru ummati bainas sittina was sab'in, kata Rasul. Usia umatku berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Sedikit yang melewati itu. Sementara Allah katakan dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Satu malam anda dapatkan Lailatul Qadar itu sama dengan 1000 bulan atau 84 tahun kurang lebih. Berarti sudah menjangkau usia manusia. Usia kita saja 60 sampai 70 tahun, tapi satu malam Lailatul Qadar bandingannya 84 tahun atau bahasa Quran 1000 bulan. Berarti sudah melewati usia kita. Berarti kalau antum umpamanya ini malam Lailatul Qadar kita ngaji seperti ini 1 jam, berarti seolah-olah antum mengaji seumur hidup antum. Itu maksudnya. Kalau malam ini ada Lailatul Qadar antum bersedekah, berarti sedekah antum itu seolah-olah bersedekah seumur hidup antum. Kalau malam ini antum membaca Quran, maka seolah-olah antum membaca Quran seumur hidup antum, dan begitu seterusnya. Contohkan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan ini kemuliaan Lailatul Qadar, ikhwan. Bahwa malam itu malam dilipat gandakan pahala. Makanya disebut Lailatul Qadrin, maksudnya adalah malam penuh kemuliaan. Ini juga satu penafsiran. Kemudian juga kenapa malam itu disebut yang ketiga Lailatul Qadri? Qadri di sini diambil dari kalimat al-qada wal qadar. Sebagaimana Allah mengatakan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu akan diputuskan takdir kita setahun yang akan datang. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan melibatkan seluruh para malaikat. Jadi mulai malaikat Jibrilnya, Mikailnya, kemudian malaikat mautnya, malaikat mentadbir rizki, umur, semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat ini disuruh mendaur ulang lagi takdir kita. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam daur ulang takdir kita setahun yang akan datang. Makanya kenapa Rasul mengatakan faman haruma khairaha faqad hurim. Siapapun yang diharamkan mendapatkan Lailatul Qadar di malam itu, selamanya akan diharamkan kebaikan setahun bagi dia. Makanya beruntung orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Minimalnya kalaupun usia antum tidak sampai tahun depan, tetapi kita meninggal di atas husnul khatimah. Itu saja. Karena malam itu malam mendaur ulang takdir setahun. Inilah dari segi penamaan kenapa malam itu disebut Lailatul Qadri. Ini pembahasan pertama. Yang kedua, Al-Quran menyebut Lailatul Qadar itu dengan 4 nama. Al-Quran menyebut Lailatul Qadar itu dengan 4 nama. Pertama, Lailatul Salam. Karena Allah mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu disebut malam salam, keselamatan. Apa yang dimaksud selamat di sini? Yang pertama, selamat dari syaitan. Karena malam Lailatul Qadar itu tidak ada setan. Setan tidak ada. Kalau di malam-malam hari di bulan Ramadan setan itu dibelenggu tapi bisa bergerak. Tapi di malam Lailatul Qadar bukan hanya dibelenggu, bergerak pun tidak. Kenapa? Karena di antara tanda-tanda Lailatul Qadar itu tidak ada meteor jatuh. Dan fungsi meteor itu pelempar setan. Artinya kalau tidak ada meteor, berarti tidak ada setan. Setan bersembunyi, tidak ada yang keluar. Berarti malam itu tidak ada praktek sihir. Kita diselamatkan dari sihir. Yang kedua, selamat dari seluruh binatang yang merupakan ciptaan Allah yang buruk. Min syarri ma khalaq. Jadi kalau antum ke hutan, pas di malam Lailatul Qadar jumpa pula dengan harimau, itu salaman tuh. Gak mungkin harimau menerkam antum, karena malam itu salam. Gak ada binatang buas, binatang melata, binatang berbisa mengganggu di malam itu, karena malam itu malam salam.
Ya, tapi jangan coba-coba pegang ular ya malam itu. Maksudnya ular ini atau binatang-binatang yang lainnya akan diselamatkan dari kita. Mereka tidak akan mengganggu kita. Karena malam itu malam salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini penafsiran yang pertama. Ataupun selamat dari orang hasad, orang iri, orang dengki, diselamatkan kita. Kemudian juga kalimat salam juga maknanya Allah Subhanahu wa taala mengucapkan salam kepada hamba-hambanya di malam itu. Karena di antara nama Allah itu As-Salam. Jadi malam itu Allah menyampaikan salam kepada seluruh hamba-hambanya sampai datang waktu fajar. Luar biasa. Allah mengucapkan salam kepada kita. Bahkan para malaikat mengucapkan salam kepada kita. Persis seperti penduduk sorga ketika masuk ke dalam sorga, para malaikat mengatakan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Jadi malam itu adalah malam as-salam. Allah mengucapkan salam kepada kita. Subhanallah. Mengucapkan Anda selamat gitu maksudnya. Lah kalau Allah yang mengatakan Anda selamat, Anda tidak mungkin sesat selamanya. Karena Allah yang mengatakan selamat. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ataupun Anda diselamatkan hidupnya, Allah akan selamatkan hidup kita di malam itu dan untuk malam-malam berikutnya, karena malam itu menentukan malam hidup kita sampai kita wafat. Inilah makanya yang pertama, kenapa malam itu disebut malam Lailatul Salam. Penamaan Lailatul Qadar pertama Lailatul Salam. Yang kedua, penamaan yang kedua, Lailatul Qadar juga disebut Lailatul Inzalil Quran. Malam di mana Al-Quran diturunkan. Ada dua penafsiran maksudnya Quran diturunkan itu apa? Maksudnya Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfud ke Baitul Uzzah. 30 juz di malam Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Atau maknanya malam diturunkan Quran itu maksudnya permulaan turunnya. Permulaan turunnya maknanya suratul Alaq ayat 1 sampai 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Lah Al-Alaq 1 sampai 5 ini turun di malam Lailatul Qadar, maksudnya permulaannya. Makanya para ulama mengatakan hati-hati di 10 malam terakhir. Jangan tinggalkan Al-Quran di malam Al-Quran diturunkan. Jangan sampai kita tidak membaca Al-Quran di malam yang Al-Quran diturunkan di situ. Makanya para ulama itu 10 terakhir Ramadan mereka baca Quran. Ya walaupun ibaratnya hanya 1 surat, 2 surat tiap malam, jangan sampai tidak membaca Quran di malam Allah turunkan Al-Quran. Celaka kita kalau tidak menyentuh Al-Quran di malam dan di bulan Al-Quran diturunkan di dalamnya. Makanya Imam Malik, Imam Darul Hijrah itu walaupun sudah hafal Quran, dia ambil mushaf, dia baca Quran dan dia tinggalkan daras hadis. Menunjukkan apa? Kemuliaan Al-Quran di malam diturunkan Al-Quran. Ini yang kedua. Dan ingat Al-Quran itu mengangkat segalanya. Diangkatnya Jibril karena Al-Quran. Diangkatnya Nabi SAW menjadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin karena Al-Quran. Diangkatnya Mekah dan Madinah di antara seluruh negeri karena Al-Quran. Bahkan diangkatnya umat Nabi SAW dari seluruh umat juga karena Al-Quran. Bahkan dilebihkan Al-Quran dari kitab-kitab yang lain. Bahkan penduduk sorga sekalipun diangkat derajatnya karena Al-Quran. Kata Allah, Iqra wartaq warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Allah ngomong sama penduduk sorga, baca Quran. Menunjukkan Quran ini bukan di dunia saja dibaca, di sorga pun dibaca. Naik, tentukan derajatmu sana. Karena derajatmu ditentukan sesuai dengan akhir ayat yang kau baca di dunia. Maknanya penduduk sorga diangkat derajatnya dengan Quran. Ini yang kedua. Yang ketiga, Lailatul Qadar juga dinamai dengan Lailatul Maghfirati wa Rahmah. Malam yang penuh dengan ampunan dan juga rahmat. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Man qama Lailata Qadrin imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar penuh dengan iman, yakin dengan perintahnya dan senantiasa mengharap pahalanya, Allah ampuni dosa-dosanya.
Maka hati-hati kata para ulama, jangan bermaksiat di 10 terakhir Ramadan. Jangan bermaksiat di 10 terakhir Ramadan. Karena ini yang menjadikan ampunan akan hilang dari kita. Ini yang ketiga. Kemudian yang terakhir, Lailatul Qadar juga dinamakan dalam Al-Quran Lailatun Mubarakah. Inna anzalnahu fi Lailatin Mubarakah. Penuh berkah. Karena malam itu menentukan nasib kita setahun. Kalau malam itu Allah berikan keberkahan bagi kita, maka beruntunglah kita, keluarga kita, harta kita, usaha kita, umur kita, hidup kita. Allah berkahi selamanya. Subhanallah, ya. Makanya malam itu disebut Lailatun Mubarakah. Ini pembahasan yang kedua dari segi penamaan. Pembahasan yang ketiga, di dalam surah Al-Qadar Allah Subhanahu wa taala mengatakan tanazzalul malaikatu waruh. Para malaikat turun dan juga ruh. Ruh ini apa artinya? Sebagian ulama tafsir mengatakan ruh di sini artinya malaikat jenis lain, bukan malaikat biasa. Sebagaimana manusia itu ada manusia dan jin, maka malaikat itu juga ada malaikat dan ruh. Jadi ruh ini malaikat yang berbeda dari malaikat-malaikat yang kita kenal seperti Jibril, Mikail, Israfil, bukan. Dia malaikat dari jenis ruh. Di mana malaikat-malaikat dari jenis ruh ini mampu melihat malaikat-malaikat biasa, di mana malaikat biasa tidak bisa melihat malaikat ruh. Sama dengan kita manusia tidak bisa melihat jin, jin pula bisa melihat kita. Dua jenis malaikat ini turun di malam Lailatul Qadar. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, maksudnya ruh di sini Jibril. Tanazzalul malaikati wa ruh, maksudnya Jibril, karena Allah mengatakan Jibril itu terkadang disebut ruh. Dan ruh di sini Jibril, maknanya Jibril memimpin seluruh malaikat di malam itu untuk turun ke bumi. Di mana turunnya? Di tempat Al-Quran diturunkan, Jibril turun di situ. Dan dia memimpin seluruh malaikat yang turun ke bumi. Anda bisa bayangkan kalau sudah malaikat turun, apa yang dibawa malaikat? Ketenangan, rahmat, berkah, macam-macam. Maka beruntunglah orang-orang yang menghidupkan malam itu, karena disaksikan semua perbuatannya oleh seluruh malaikat, hatta sayyidul malaikat Jibril sekalipun menyaksikannya. Dan luar biasa. Ini juga salah satu keistimewaan malam Lailatul Qadar. Kemudian yang terakhir tentunya tanda-tanda. Walaupun ulama mengatakan sebaiknya jangan pernah mencari dua perkara saat mencari Lailatul Qadar, Anda tidak akan dapat. Pertama, jangan pernah mencari tanda-tanda. Yang kedua, jangan pernah mencari tanggal ganjil. Kata ulama mengatakan, kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar, hindari dua perkara. Jangan sibuk mencari tanda-tanda dan jangan sibuk mencari tanggal ganjil. Anda tidak akan dapat. Ya. Tapi sibukkan, hidupkan 10 malam terakhir Ramadan, pasti kita dapat. Tapi sebagai pengetahuan, ulama sudah memerinci tentang masalah tanda-tanda kalau malam itu Lailatul Qadar, baik sebelum, baik sedang atau sesudah. Di antara tanda-tanda Lailatul Qadar itu, di malam Lailatul Qadar tidak akan ada bulan. Ingat, malam Lailatul Qadar itu tidak ada bulan. Yang ada hanya bintang. Bahkan bintang-bintang yang di hari-hari biasa dalam setahun itu tidak kelihatan saking jauhnya. Maka dia akan mendekat ke bumi sehingga ada ziyadatun nur, ada tambahan cahaya, dan itu diketahui bagi orang-orang yang di tengah lautan atau di tengah gurun pasir. Kalau di beliau nggak bisa lah, banyak listrik. Ya, maksudnya di tempat-tempat gelap baru nampak ada ziyadatun nur. Karena apa? Bintang yang tidak terlihat tampak mendekat ke bumi. Ini satu. Yang kedua, di malam itu tidak ada meteor satupun yang jatuh ke bumi. Karena fungsi meteor itu apa? Syuhuban lisyayatin, untuk melempar setan. Setannya saja tidak bergerak, macam mana ada meteor? Malam itu tidak akan Anda dapati meteor satupun yang jatuh satu dunia ini. Karena malam itu malam salam keselamatan. Kemudian juga yang ketiga, kata Nabi SAW, Lailatul Samha, malamnya tenang-tenang sekali. Ya, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, bagi yang sehat. Kalau yang demam tidak bisa. Kata Ustaz, katanya tidak dingin, tidak panas kok, gerges-gerges. Yalah, antum harus minum bodre baru dapat Lailatul Qadar. Jadi bagi yang sehat bisalah merasakan. Ya. Kemudian juga
Apakah harus seperti itu? Maksudnya cuacanya sepoi-sepoi, angin tidak terlalu kencang, senang. Enggak, terkadang Lailatul Qadar pun bisa terjadi dengan hujan deras. Ingat, Lailatul Qadar itu tidak mesti cerah cahaya. Terkadang hujan deras itu pun tanda Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Rasul pernah malamnya Lailatul Qadar, kemudian besoknya Rasul sujud, rupanya Rasul merasakan di dahinya at-tinu wal ma'. Jadi ada air dan tanah yang menempel di dahi. Maknanya malamnya hujan. Sehingga tidak mesti cerah gitu cuaca Lailatul Qadar. Bisa saja terjadi hujan deras malam itu Lailatul Qadar. Tapi walaupun hujan deras tidak membahayakan. Tidak ada angin kencang. Ya hujan-hujan gitu saja. Karena hujan itu salah satu tanda turunnya rahmat. Turunnya para malaikat itu saat hujan. Makanya doa sewaktu hujan itu mustajab. Dan itu juga sebagai tanda-tanda Lailatul Qadar. Tetapi tanda-tanda yang paling jelas Lailatul Qadar itu justru setelah Lailatul Qadar lewat dari kita. Kapan itu? Di pagi hari. Malamnya Lailatul Qadar, paginya itu tanda-tanda yang paling jelas. Apa itu? Anna syamsa la syia'a fi. Matahari cahayanya tidak terlalu menyorot, maknanya sedikit redup sehingga kita bisa melihatnya. Imam Ibnul Qayyim memberikan alasan kenapa matahari di malam Lailatul Qadar itu kok cahayanya berbeda dengan setiap hari terbitnya. Ada 3 alasan kata beliau. Yang pertama, karena malam Lailatul Qadar itu penuh dengan malaikat. Sehingga di pagi hari malaikat itu mereka naik ke langit. Dan malaikat itu tercipta dari nur cahaya, dan cahayanya inilah yang menghalangi cahaya matahari, sehingga cahaya matahari ke bumi terhalang dengan cahaya malaikat, makanya agak redup. Ini satu pendapat dari Imam Ibnul Qayyim. Yang kedua, di dalam hadis Nabi SAW, kenapa kita dilarang solat saat terbit dan terbenam? Karena di situ ada 2 tanduk syaitan. 2 tanduk syaitan. Dan malam Lailatul Qadar tidak ada setan, sehingga setan tercipta dari api. Kemudian matahari juga punya panas seperti api, sehingga ketika api bertemu dengan cahaya matahari, makanya kemudian silau sekali. Tapi ketika setan tidak ada, berarti matahari terbit sebagaimana awal penciptaannya, makanya agak redup dan bisa dilihat. Ini satu pendapat juga. Tapi juga ada yang mengatakan tidak. Kenapa matahari dibuat redup seperti itu? Ya karena Allah ingin menguji orang-orang yang mujtahid saat mencari Lailatul Qadar. Sengaja Allah buat tanda-tanda yang jelas itu setelah lewatnya, bukan di awalnya gitu loh. Kalau di awalnya, senanglah semua orang tahu Lailatul Qadar kan. Ketika tanda itu di akhirnya, maka orang akan menyesal, kenapa semalam saya tidak qiyamul lail, kenapa saya tidak baca Quran, kenapa saya tidak berdoa, dan begitu seterusnya. Makanya dibuat tanda-tanda yang paling jelas itu di pagi harinya. Maka hidupkanlah malam Lailatul Qadar itu dengan menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan. Tidak mesti 1 malam suntuk, minimalnya ya 2/3 malam atau 1/3 malam. Jangan sampai 1 malam itu terlewatkan tanpa ibadah gitu maksudnya. Kalau antum ini kerja malam hari sip-sipan matahari kan bisa tuh di tempat kerja baca Quran, berzikir. Karena logikanya begini, ikhwan. Sering saya contohkan. Kalau antum ingin bersedekah, anggaplah antum tidak punya uang, hanya punya uang 100.000. Hanya punya uang 100.000. Antum tukar aja 100.000 itu menjadi lembaran 10.000. Kan jadi 10 jadinya kan. 100.000 antum tukar jadi 10.000 tuh. Berarti antum bisa tiap malam sedekah 10.000, 10.000, 10.000, 10.000 10 hari. Saya yakin dari 10.000 yang antum sedekahkan pasti ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Tidak mungkin tidak. Pasti. Kalau antum punya uang 100 pecah jadi 10. Tiap malam 10, 10, 10, 10, 10 kan itu. Pasti yang 10 bertepatan dengan Lailatul Qadar. Berarti kalau yang 10.000 bertepatan dengan Lailatul Qadar, ikhwan, seolah-olah antum bersedekah seumur hidup antum. Karena bahasa Quran itu ketika Allah mengatakan khairun min alfi syahrin, syahrin ini nakirah, bukan makrifat, tidak pakai alif lam, ya kan? Syahrin ini nakirah, maknanya syahrin nakirah itu, namanya nakirah itu yufidul umum. Dan makna umum itu arti syahrin di sini, kalau bulan itu berarti 30 hari atau 29 hari dalam kalender Hijriah. Dan satu hari ini ada 3 definisi. Kalimat hari itu dalam Islam itu ada 3 definisi. Hari menurut manusia, hari menurut Allah, hari menurut malaikat. Kalau hari menurut kita,
24 jam. Itulah satu hari. Kalau hari menurut Allah, inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari menurut ketentuan Allah sama dengan 1000 tahun. Tapi hari menurut malaikat mikdaruhu khamsina alfasana, 50.000 tahun. Satu hari kalau menurut manusia 24 jam, kalau menurut Allah 1000 tahun, kalau menurut malaikat 50.000 tahun. Dan ini bisa kita masukkan ketiga-tiganya. Kalau seandainya satu hari itu menurut ketentuan Allah 1000 tahun kali sebulan, kalau menurut malaikat 50.000 tahun kali sebulan, berapa banyak antum dapat pahala sedekah itu coba? Seolah-olah enggak terbanding. Karena kenapa Lailatul Qadar itu hanya dikhususkan kepada umat Islam saja, ikhwan? Ada dua alasan ulama. Pertama, Allah ingin memuliakan umat Islam dari seluruh umat-umat yang ada. Kenapa Allah muliakan umat Islam? Karena Nabi SAW suatu hari pernah membaca Quran, kemudian lewat kepada kisahnya Nuh alaihi salatu wassalam, di mana Nuh disebutkan dalam Al-Quran alfasanatin illa khamsina ama, berdakwah selama 950 tahun atau 1000 dikurangi 50 tahun, 950 tahun. Rasul takjub, bagaimana Nuh diberikan usia yang panjang? Secara logika, kalau panjang usia akan banyak amalannya, kalau banyak amalannya akan banyak pahalanya. Jadi Nabi SAW termenung, kenapa usia umat dulu banyak? Maka Nabi SAW diturunkan ayat seolah-olah ingin mengatakan, ya Muhammad, jangan heran, aku berikan kau satu malam yang bisa menandingi usia Nuh. Malam itu Lailatul Qadar. Karena kalau antum usianya sekarang 40 tahun, 50 tahun, sudah berapa Lailatul Qadar lewat kepada antum, ikhwan? Dari usia 15 tahun antum balik gitu, dan sekarang antum sudah 40-30 tahun, berarti kan Lailatul Qadar tiap tahun itu lewat. Seandainya setiap tahun antum mendapatkan Lailatul Qadar dan satu malam sama dengan 84 tahun, kalilah umpamanya 30 kali antum mendapatkan, berarti usia kita seolah-olah panjang, sama dengan umat-umat dulu. Makanya disitulah kemudian Allah ingin memuliakan umat Islam. Walaupun usia kita pendek, usia umat dulu panjang, tapi dengan Lailatul Qadar kita bisa menjangkau usia umat dulu, gitu maksudnya. Karena satu hari Nabi SAW pernah menyampaikan kisah dua orang Bani Israel yang beribadah selama 1000 bulan tidak maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Para sahabat heran, kok ada orang orang beribadah tidak bermaksiat selama 84 tahun, kok bisa? Maka Allah katakan, sampaikan kepada umatmu wahai Muhammad, jangan heran, umat Islam itu diberikan satu malam yang sama dengan 1000 bulan. Ini yang pertama, kenapa khususiyah Lailatul Qadar hanya diberikan kepada umat Islam. Yang kedua, ulama mengatakan karena keutamaan Nabi SAW itu sendiri. Jadi Allah ingin memuliakan nabinya dengan cara dianugerahkan Lailatul Qadar yang tidak diberikan kepada para nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang terakhir, setiap malam bacalah doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha dan mengatakan, ya Rasulullah, in adraktu Lailatul Qadri, ya Rasul, kalau aku mendapatkan Lailatul Qadar, famadha aqul, apa yang harus aku berdoa? Maka Rasul mengatakan, quli ya Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca doa ini setiap malam, 3 kali 4 kali jadilah. Ini doa yang banyak diajarkan atau yang diajarkan Rasul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.